Ya, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kembali melakukan lelang 6 wilayah kerja migas tahun 2024 tahap 2, di mana dari 6 wilayah ini memiliki potensi ada 48 miliar barrel oil ekivalen. Kementerian SDM kembali melelang 6 wilayah kerja minyak dan gas bumi yang terdiri dari 5 wilayah kerja migas penawaran langsung dan 1 wilayah kerja migas lelang reguler. Dengan potensi sumber daya mencapai 48 miliar barrel oil ekivalen. 5 wilayah kerja yang akan dilelang secara langsung yakni wilayah kerja Serpang, Kojo, Binaya, wilayah kerja Gaya, dan wilayah kerja Gaya 2. Sementara 1 wilayah kerja migas yang akan dilelang reguler, yakni wilayah kerja air Komering dengan luas wilayah mencapai 4.109 km persegi. PLT Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Dadan Kusdiana menyebut total ada 11 wilayah kerja yang ditawarkan untuk mendorong kegiatan hulu migas di tanah air pada tahun 2024. Yang pertama adalah wilayah kerja ditawarkan dengan mekanisme lelang reguler, yaitu wilayah air Komering yang berlokasi di daratan Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung. Ini dilakukan dengan mekanisme lelang reguler. Kemudian untuk 5 wilayah kerja lainnya ditawarkan dengan mekanisme penawaran langsung. Jadi ini sudah ada joint study-nya di awal. Dadang menambahkan pihaknya melakukan terobosan dalam lelang kali ini dengan bagi hasil atau split yang lebih besar dan persyaratan bonus tanda tangan yang lebih rendah. Di mana saat ini hasil atau split mencapai 45 hingga 50% dari sebelumnya 15 hingga 30%. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDEX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, optimalisasi investasi migas melalui skema growth split terbaru, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Mose Rizal, Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Migas Nasional atau Aspermigas. Halo Mas Mose, apa kabar? Baik, Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktunya dan sudah bergabung juga ini ada Mas Komedi Notonegoro, Direktur Eksekutif Reforminer Institute. Halo Mas Komedi, apa kabar juga? Baik, Mas Pras, sehat Mas. Baik, salam sehat juga. Terima kasih atas waktu yang disempatkan ini Mas Komedi dan Mas Mose. Dan sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu dari Reforminer Institute ini. Pandangan Anda dan review ya terkait dengan iklim investasi hulu migas di Indonesia. Sampai saat ini sudah sampai tahap yang mana nih Mas Komedi, silakan. Iya, kalau dari pihak luar melihatnya pemerintah berupaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan ya Mas, dengan berbagai revisi regulasi. Nanti mungkin bisa diklarifikasi ke Mas Mose sebagai pelaku begitu ya. Saya kan tentu yang mengalami secara langsung, tapi kalau dari kami melihatnya ada berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Di antaranya yang sebelumnya menetapkan growth split itu sebagai mandatori kan kemudian di dalam perkembangannya opsional. Ini yang sejak awal kami dorong sebetulnya karena tiap lapangan atau wilayah kerja kan punya karakteristik yang berbeda yang tentu belum tentu cocok dengan salah satu sistem. Karena ujungnya sendiri kan bukan bagaimana sistem itu diterapkan, tetapi bagaimana minyak dan gas itu bisa ditemukan, kemudian diproduksikan. Sejak awal kami sudah menyampaikan sebetulnya Mas Bas, tentu diserahkan kepada kontraktor atau K3S, milih yang mana begitu. Kan ujungnya pemerintah bukan fanatik di satu sistem ya, tetapi ujungnya adalah bagaimana minyak dan gas itu bisa terus ditemukan, cadangannya nambah, terus kemudian produksinya nambah. Konsekuensi ikutannya kan tentu kalau semuanya nambah berarti ada activity, ada investasi dan indikator-indikator yang lainnya begitu ya Mas Bas. Ya, sepanjang growth split ini menjadi opsional sebetulnya kondisinya akan lebih baik karena kan kontraktor akan memilih kalau memang cocok dengan growth split mereka tanpa dipaksa akan masuk menggunakan itu begitu. Tetapi kalau memang mereka masih cocok atau nyaman dengan cost recovery model ya alangkah baiknya pemerintah juga memberikan ruang untuk itu begitu ya sebetulnya. Karena kan pada dasarnya sebetulnya yang keluar ini kan uangnya K3S ya Mas. Mas Mose dan kawan-kawan saya kira bukan uangnya pemerintah. Kalau
pemerintah kan kemudian akan mengganti itu setelah produksi. Jadi artinya pemerintah cukup menjadi fasilitator yang baik, Oke. bahwa tujuan utamanya adalah memaksimalkan pendapatan negara. Saya kira itu tujuan yang baik, tetapi kalau pendapatan negara itu diupayakan maksimal kemudian menyebabkan produksinya tidak ada kan juga akan zero juga. Dan cara pikir seperti ini saya kira lambat laun pemerintah yang kami lihat dari jauh mulai Ya, ya. melakukan yang moderat ya. Artinya ketika sebelumnya meminta ini sebagai mandatori, kemudian sudah dibuka opsinya untuk ini menjadi opsional, dan beberapa ketentuan yang diminta K3S sudah mulai diakomodasi. Mungkin belum sepenuhnya, tetapi ya. sudah mulai bergerak ke arah resultan yang mungkin nanti akan menemukan titik optimalnya. Oke. Saya kira itu Menarik saya kira. ini Mas Komedi. Nah, Mas Mose, ini menarik. Reformation Institute tadi sudah melihat dan sudah menyampaikan begitu, memang ada apresiasi yang sudah diberikan begitu nampaknya oleh investor luar begitu, ataupun mereka yang berkecimpung di industri migas di luar negeri begitu, terkait dengan beragam upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Tadi skema-skema ada growth split, kemudian juga bagaimana cost recovery yang memang ini diharapkan bisa mendorong optimalisasi dari lifting migas di Indonesia. Bagaimana Anda merasakannya? Realisasinya seperti apa, Mas Mose? Oke, ya. Kita juga apresiasi ya upaya-upaya pemerintah untuk perbaikan iklim investasi. Kita lihat memang ada progresnya. Oke. Cuma yang kita lihat juga cukup progresif ya. Jadi tidak secepat yang kita inginkan. Saya setuju dengan Pak Komedi, di mana pilihan itu akan selalu menjadi preference bagi si K3S. Jadi K3S atau investor itu akan lebih suka kalau memang ada pilihan. Jadi kayak misalkan skema growth split sama cost recovery itu di Rusia itu udah puluhan tahun, gitu kan. Mereka juga sudah bisa memilih di sana, gitu. Nah itu yang memang disukai oleh para investor. Hanya kita juga harus melihat kondisi global juga, karena kita ini bersaing dengan negara-negara lain juga, ya. Sedangkan kita lihat transisi energi ini makin lama makin didorong secara masif ya, dari pemerintahannya, dari sisi financial institution dan lain sebagainya, itu mendorong transisi energi ini cukup cepat. Dan kita lihat perubahannya luar biasa. Nah, di mana IEA juga sudah menyebutkan bahwa minyak itu, permintaan minyak kemungkinan akan peak di 2029. Ini akan mempengaruhi minat investasi. Ya, jadi investor-investor besar itu akan melihat portfolio mereka, dan mereka selalu akan memilih portfolio yang lebih mudah, yang lebih cepat termonetisasi, dan potensi upside-nya jauh lebih besar dibandingkan yang lain. Kenapa? Karena industri ini akan makin lama makin mengecil, ya. Permintaan demand-nya juga akan peak. Nah itu kenapa? Karena memang kita lihat sendiri secara nyata demand di dunia itu driven itu oleh Cina. Dan pasar Cina kita lihat sendiri kayak soal penetrasi electric vehicle-nya sangat-sangat masif ya, udah lebih dari 60% penjualan mobil di sana itu either electric vehicle pure atau enggak plug-in hybrid. Dan permintaan demand dari minyak dari Cina itu akan terus menurun, dan minyak itu sekitar 10% dari permintaan global. Jadi luar biasa. Satu sisi juga ada sekarang Trump nanti Januari akan take office ya, di mana mereka juga dia akan mempush yang namanya drill baby drill ya. Jadi akan mengepush produksi migas di negaranya. Nah ini akan menarik investasi itu balik ke Amerika lagi, gitu. Ya, ini yang kalau balik ke Amerika berarti kan yang portfolio mereka yang di luar akan dikurangi. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran juga. Jadi era sekarang ini makin lama makin sulit untuk cari investor. Dan tipe-tipe investornya juga udah berubah. Profil investor udah berubah lagi. Jadi kita harus bisa, pemerintah harus bisa menyesuaikan diri
Indonesia tuh bukan satu-satunya kasih insentif. Indonesia bukan satu-satunya ngasih growth split gitu kan. Jadi kita harus selalu melihat seperti apa nih posisi kita, seberapa menarik kita dibandingkan yang lain. Nggak usah pakai apa ada survei-survei di mana posisi kita naik segala. It doesn't really reflect what yang kita pikirkan secara investor. Investor melihatnya itu secara simpel, monetisasinya cepat apa enggak, potensi upside-nya besar apa tidak, ya, dan bagaimana political stability di Indonesia, terutama regulasi dan lain sebagainya. Nah, itu yang akan dilihat dari sebuah investor. Jadi kita harus selalu bisa membandingkan, ya ini bagus, perubahan ini bagus, growth split dikasih tambahan, tapi ini kemudahan buat siapa? Investor apa Pak Menteri? Karena kalau dibilang misalkan, Pak Menteri itu udah bisa ngasih 100% split kepada investor, itu udah bisa sebenarnya. Menteri itu mempunyai diskresi sampai segitu. Cuma memang ya beliau juga tidak akan semata-mata memberikan seperti itu aja tanpa ada dasarnya. Nah, regulasi ini untuk mempermudah Pak Menteri untuk menandatangani dasar tersebut sebenarnya. Jadi insentifnya ini sebenarnya untuk Pak Menteri, bukan untuk paket K3S. K3S sudah bisa meminta itu dan mendapatkan itu, misalkan diperlukan gitu. Baik, berarti menarik kalau kita lihat berarti skema-skema yang ditawarkan pemerintah bagi para investor domestik ya ataupun juga luar negeri terkait dengan investasi migas di Indonesia, apakah masih cukup seksi dari tadi growth split yang mungkin tadi komposisinya ditambah, kemudian apakah juga cost recovery bisa menjadi pilihan. Kita akan bahas lebih lanjut di segmen berikutnya dan kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini bersama dengan dua narasumber menarik kita. Ada Mas Komaydi Notonegoro, Direktur Eksekutif Reforminer Institute, dan juga Mas Mose Rizal dari Asper Migas. Mas Komaydi, ini bagaimana Anda bisa menyikapi atau menanggapi ya terkait dengan yang tadi realita yang dialami, dirasakan begitu para pelaku industri migas sendiri dari Asper Migas ya terkait dengan beragam kebijakan yang ditawarkan bagi investasi migas di Indonesia, Mas Komaydi? Iya, seperti yang disampaikan oleh Mas Mose, kita ini kan sifatnya sudah global ya Mas. Jadi investor juga tidak hanya di satu wilayah tetapi sudah multi country begitu ya, sudah lintas wilayah begitu. Dan kemudian pilihannya kan memang beragam. Jadi satu itu, yang kedua kita dihadapkan pada isu transisi energi tadi, nyambung apa yang disampaikan oleh Mas Mose. Pendanaan semakin sulit tentu investasi karena kemudian transisi energi sekarang ini sudah mulai menggunakan financial institution ya. Artinya kebijakannya kalau dulu di wacana kampanye sekarang sudah ke aspek yang lebih real. Misalnya beberapa institusi keuangan sudah diminta untuk misalnya tidak mendanai proyek-proyek fosil yang baru tetapi cukup bisa mendanai yang ongoing project. Begitu kan, kemudian ini pilihannya akan menjadi relatif terbatas. Nah, melihat di global Mas, kalau arah investasi di tahun 2023 ya, kalau yang sudah end of year, untuk investasi hulu migas global itu sekitar 47% ada di kawasan Amerika, sekitar 37% itu di Amerika Utara. Dan ini juga ditandai dengan indikator, misalnya sekarang Amerika itu stok minyaknya sudah melampaui dari yang biasanya. Produksinya mereka udah melampaui Arab Saudi ya Mas Mose. Jadi sekarang mungkin udah di kisaran 14-20 gitu ya juta barel per day. Jadi kalau dulu mereka sebagai importer, sekarang udah berbalik sebagai eksporter. Artinya market juga akan dibayangi oleh stok minyak yang cukup besar. Tergantung nanti apakah kemudian transisi energi ini sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, ini akan menjadi kunci untuk apakah sektor ini masih akan tumbuh dalam jangka panjang atau tidak. Nah, terpilihnya Trump dengan terpilihnya Menteri Energi yang di Amerika Serikat yang juga basisnya fosil mungkin akan merubah konstelasi secara keseluruhan ya, termasuk investasinya. Bisa memberikan kabar positif tetapi juga sebaliknya. Kalau kemudian mereka menggenjot investasinya dan memberikan kemudahan-kemudahan, otomatis porsi yang 47% saya ceritakan tadi, 37% ada di Amerika Utara, itu bisa naik begitu. Artinya kan karena kita bicaranya global, yang di Pasifik pun ketarik ke sana. Tadi apalagi kalau
kita lihat cadangan di Pasifik ini kan totalnya hanya sekitar 2,5% ya. Artinya kita ini nggak sampai 3% dari cadangan total global begitu. Tetapi konsumsi kita yang gede. Konsumsi kita sampai 40% dari konsumsi global. Artinya Pasifik itu sebagai market, tetapi kalau cadangan kita ini relatif nggak begitu besar ya Mas Ras. Misalnya di Kazakhstan gitu Mas. Ya, ya. Kazakhstan itu ada satu lapangan yang cadangannya bisa 8 miliar sampai 7 miliar oil. Sementara Indonesia total begitu ya dari Ya. Sabang sampai Merauke itu hanya 2,4 ya Mas Mose. Oke. Jadi seluruh wilayah itu hanya Ya. 2,4. Sementara di negara lain ada satu lapangan itu 8 miliar begitu Mas. Jadi Ya. kita bisa bandingkan skalanya. Artinya kalau kita compare to another ya artinya kita sebenarnya cukup jauh. Tapi kalau dibandingkan di wilayah Pasifik kita masih top 3 ya. Mungkin kita masih lebih baik dibandingkan Malaysia, lebih baik dibandingkan beberapa negara. Tapi kalau kita Ya. bicaranya Pasifik Mas. Baik. Tapi kan bicara global itu lain lagi begitu ya. Sementara investornya kan global. Jadi kalau kita lihat big player misalnya ada Exxon, ada BP, ada Chevron yang ada di Indonesia misalnya, itu kan mereka juga punya portofolio di tempat lain. Tadi menegaskan apa yang disampaikan oleh Mas Mose, kalau seandainya misalkan kita bicara IDD-nya Chevron pada saat itu mereka nego dengan tambahan insentif atau bagi hasil tertentu supaya compete dengan portofolio mereka di tempat lain. Karena mereka kan punya di sejumlah negara, Mas. Oke. Jadi Ya, kalau ya. di ranking skalanya Indonesia katakanlah perlu nilai 10, masih 8, itu mereka minta 2 supaya katakanlah sejajar dengan yang di Afrika. Tapi kalau kita bergeming tidak mau menambah itu, ya mereka akan tinggalkan itu, akan pull out begitu dari Indonesia. Dan itu yang dilakukan oleh beberapa big player. Kemudian mereka memilih portofolio di tempat lain. Kalau ditanya, loh itu kan masih ada Exxon yang bertahan, masih ada BP yang bertahan, ya mereka bertahan karena ada existing portofolio begitu ya. Jadi itu kita melihatnya harus lebih jernih, lebih objektif. Kenapa sih mereka mau tetap di Indonesia? Kenapa mereka pergi dan lain sebagainya? Kalau investor sebetulnya siapapun itu mungkin bisa nanti ditanyakan ke Mas Mose juga. Variabel utamanya ya margin, Mas. Ketika mendapatkan margin yang layak begitu ya, bukan maksimal atau sebesar-besarnya bukan, mereka cukup menghendaki IRR tertentu sebetulnya. Kenapa itu dikehendaki tertentu? Ya supaya bisa running, bisa melakukan pengembalian modal kalau mereka investasinya dari pinjaman, kemudian bisa membiayai tenaga kerja, ya cukup layak begitu. Tapi kalau tidak, kemudian keputusannya akan pergi ke tempat lain di sektor yang sama, atau kemudian meninggalkan sektor ini untuk memilih sektor yang baru yang dinilai lebih menguntungkan atau lebih wajar mendapatkan profit. Betul, itu dia tadi. Saya kira pemerintah seringkali perlu duduk bareng, apa sih sebetulnya yang dikehendaki oleh investor, terus kemudian hambatannya apa. Pemerintah cukup sebagai fasilitator, mendengarkan, kemudian memberikan fasilitas bila mana memang dari aspek fiskal dan non-fiskalnya memungkinkan sih. Baik, itu dari Reforminer Institute. Nah, dari pelaku usaha sendiri Mas Mose, Aspermigas melihat seperti apa sih bottleneck yang mungkin perlu segera dipecahkan begitu, sehingga bisa saling duduk bersama dengan kepala dingin, kita bisa memecahkan dari sisi investasi, kemudian bagaimana kita bisa secepatnya monetisasi terkait dengan ladang-ladang ataupun wilayah-wilayah kerja migas kita begitu. Ya, jadi saya mengusulkan bukan perubahan yang progresif justru, tapi perubahan yang reformatif, ya sesuai namanya institutnya Pak Komedi nih, reforminer, reformasi. Jadi benar-benar harus reformasi, nggak bisa cuma progresif. Akhirnya ada insentif ini. Kita udah tahunan, semua kemarin Pak Luhut menyampaikan ada 11 item ya yang masih pending ya untuk masalah insentif dan kemudahan dan lain sebagainya. 11 itu tuh kita sudah bahas lebih dari 10 tahun yang lalu, bukan sesuatu yang baru juga. Nah ini harus lebih cepat dan harus benar-benar kita harus memiliki pemimpin yang berani untuk merubah itu secara bukan progresif tapi reformatif, benar-benar reformasi yang kita butuhkan. Kenapa itu tadi? Kita ini udah kehilangan banyak waktu, ya. Mas Ella 15 tahun nggak jalan-jalan sampai sekarang, udah lebih kali 15 tahun ya, nggak jalan-jalan sampai sekarang, coba. Bayangkan. Sedangkan gas ini sebenarnya potensinya luar biasa. Itu Amerika itu menikmati sekali itu perang Ukraina. Karena mereka peningkatan jualan LNG-nya ke Eropa itu luar biasa. Itu kan sesuatu yang sebenarnya bisa kita catch ya. Karena Eropa ini luar biasa.
tahun lalu saya pernah ngobrol sama ambasadornya EU ya. Mereka nyari bener LNG itu dari berbagai penjuru dunia. Karena mereka membutuhkan. Sekarang apalagi udah mau masuk summer ya. Nanti mau masuk winter maksudnya. Nah, itu akan luar biasa demand-nya permintaan. Nah, itu kan sesuatu yang kita miss jadinya. Kenapa? Karena produksi kita tersendat-sendat selalu. Kedua juga biaya kita juga kita harus melihat biaya produksi kita itu lebih mahal dibandingkan yang lain. Ya, LNG kita itu luar biasa lebih mahalnya dibandingkan misalkan kita saingan sama Qatar, sama Amerika, sama Saudi juga udah mulai jualan LNG. Mereka itu luar biasa murahnya. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari situ? Gimana kita bisa mereduce cost kita sehingga kita bisa lebih kompetitif di luar sana. Produksi LNG kita tuh tersendat bukan karena cadangan kita kecil, cadangan kita luar biasa besarnya. Tersendat kenapa? Karena buyernya ini yang suka ada dan nggak ada, gitu kan? Kenapa? Karena memang LNG kita itu dipatok dengan harga yang lebih mahal. Kenapa mahal? Karena produksinya memang mahal. Nah, itu juga harus di-solve oleh pemerintah. Jadi nggak hanya cuma memberikan insentif sana, insentif sini, ya. Tapi kalau misalkan bayarnya juga belum ada, infrastruktur tidak terbangun sehingga biaya produksi kita jadi tinggi dan lain sebagainya, itu juga akan menjadi hambatan. Demand kita di Indonesia secara domestik itu juga stagnan, pertumbuhannya juga tidak terlalu walaupun memang 60% LNG gas kita sudah domestik ya, tapi karena kurangnya infrastruktur di dalam negeri, permintaan kita tuh ya stagnan saja. Nah, ini nih harus jadi kalau kita nggak bisa jualan di luar negeri, setidak-tidaknya gas tersebut itu cocok untuk dipakai di dalam negeri, dan ini bisa meningkatkan kemandirian energi kita, energy security, dan lain sebagainya. Mas Mosi, lantas kalau kita bicara mengenai reformasi yang Anda katakan begitu, dari sisi kebijakan apa dan di bagian mana begitu yang harus dilakukan kalau memang ini bisa menjadi salah satu nanti juga booster nih untuk operasional investasi migas kita begitu dari hulu di Indonesia? Hal simpel aja. Ya, kalau kita bicara ini selalu saya udah kemukakan sejak tahun lalu ya. Hal simpel aja. Kalau K3S itu judulnya kontraktor. Ya. Hal simpel yang tidak membutuhkan insentif fiskal sebenarnya, tapi sangat mempermudah K3S dalam mereka beroperasi, dan ini meningkatkan minat investasi juga. Kenapa? Karena di Indonesia akan jadi lebih mudah. Yaitu apa? Perizinan, pembebasan lahan, dan lain sebagainya. Itu luar biasa, insentif yang sebenarnya luar biasa, dan kitanya pemerintah itu nggak perlu keluarin duit, nggak perlu ngasih insentif. K3S itu adalah kontraktor. Kontraktor tidak seharusnya mengurusin izin atau pembebasan lahan. Sama aja kayak kita bangun rumah, selalu analogi yang saya pakai. Kita bangun rumah, kita sewa kontraktor, izin dan pembebasan lahannya kan yang punya rumah. Bukan si kontraktor yang kita suruh bebasin lahan dan urus izin. Nah, itulah yang harus dikerjakan oleh pemerintah, mungkin SKK Migas atau siapapun badan yang ngurusin izin. Dan ini udah pernah terjadi, bukannya sesuatu yang baru di Indonesia. Zaman dulu, ya, investor itu harus kerjasama sama Pertamina, ya. Nah, siapa yang ngurusin izin, siapa yang bebasin lahan? Pertamina, semuanya dilakukan. Nah, investor yang punya teknologi, yang punya kapital dan lain sebagainya, tinggal duduk manis, udah siap, oke, kita masuk. Semua hal-hal teknis dibereskan, dan itu sangat-sangat efektif. Dan itu yang harus mesti yang tadi saya bilang reformasi. Itu satu. Kedua adalah idle lapangan. Lapangan idle kita nih ribuan kilometer persegi, puluhan ribu kilometer persegi lapangan kita nih idle. Jadi saya nggak begitu fun ya mendengar namanya idle well. Idle well itu kita kayak ngomongnya kecil-kecil. Ini lapangan idle, satu lapangan yang benar-benar idle, dan itu luar biasa, puluhan ribu kilometer persegi itu idle, dan itu potensi masih besar, datanya masih banyak, ya, dan itu kemungkinan hampir seluruhnya itu adalah onshore,
Oke. Jadi mudah ya, dan itu bisa ditawarkan kembali ke investor. Nah, yang jadi masalah lapangan tersebut itu di bawah naungannya Pertamina ya, karena dulu memang semua lapangan zaman tahun 2001 Undang-Undang Migas baru itu semua lapangan yang tadinya dikuasai oleh asing itu dilimpahkan Pertamina. Itu banyak yang idle. Nah, itu bisa dimanfaatkan kalau Pertamina mau mengembalikan ke pemerintah untuk ditawarkan sebagai PSC kontrak. Bukan KSO, bukan idle well, idle lapangan, tapi PSC kontrak. Nah, itu akan saya rasa itu akan jauh lebih efektif. Baik, nampaknya memang harus duduk bareng begitu ya, Mas Mose, Mas Komaydi begitu antara pemerintah, pelaku usaha untuk bisa merumuskan lagi nih kira-kira skema apa sih yang cocok. Kalau memang tadi Mas Mose sudah menekankan, yang penting bagaimana perizinan bisa mudah, kemudian bagaimana lapangan-lapangan idle yang sudah ada begitu bisa ditawarkan, segera bisa dikerjasamakan sehingga itu menjadi salah satu pintu masuk lagi begitu, meskipun dari sisi kapitalisasi mereka sudah siapkan, teknologi sudah mereka bawa begitu ya. Baik, sayang sekali waktu terbatas ini Mas Mose, Mas Komaydi, terima kasih banyak atas waktu, insight dan informasi serta update yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, Mas Mose, Mas Komaydi, sampai berjumpa kembali, salam sehat. Terima kasih. Terima kasih Mas Mose, sehat-sehat Mas. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan berbahari terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.